Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini kita bersukacita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, lawatan Tuhan untuk kita di dalam ibadah kita pada hari ini kita ambil dari kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Kitab terakhir dari Perjanjian Lama yaitu kitab Maliaki. Kitab Maliaki pasal yang pertama. Kita awali dari ayat yang pertama dan kita akhiri pada ayat yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Mari tertuju hati kita kepada kitab suci kita. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu saudara Yakub? Demikianlah firman Tuhan, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun bagi serigala betina. Apabila Edom berkata, kami telah dihancurkan, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh saja membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Orang akan menyebutnya negeri kefasikan dan bangsa yang dimurkai Tuhan selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar melampaui wilayah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini Tuhan, di manakah rasa takut kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami menghina namamu? Sampai di situ firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, adalah pertanyaan yang lumrah bagi seseorang untuk bertanya. Apabila seseorang berkata kepada dia, saya mencintai kamu, saya mengasihi kamu, lalu dia akan bertanya, mana buktinya? Mana buktinya? Kamu mencintai saya, kamu mengasihi saya. Dia akan menerima bukti, dia akan menerima fakta, dia akan menagih janji, dia akan menagih mana buktinya.
Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara di sini bangsa Israel. Yang kendati pun kita katakan bangsa itu dengan kesalahannya sendiri, tapi Tuhan memanggil mereka kembali. Cinta kasih Tuhan kepada mereka ketika mereka terbuang ke Babel ketika itu. Tetapi Tuhan tidak ingin mereka terbuang. Sama seperti seorang ayah kepada anaknya sendiri. Kalau seorang ayah marah kepada anaknya, bukan karena kebenciannya kepada anaknya sendiri. Sama seorang ibu di tengah-tengah keluarga, kalau dia menghukum putrinya, bukan berarti seorang ibu benci dan untuk melukai putrinya sendiri. Tetapi justru kita katakan apa? Karena cintanya kepada putrinya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ada cerita seperti ini. Ketika itu ada seorang anak yang umurnya masih 17 tahun. Berubah. Masih 17 tahun. Tak kenapa ada persoalan di tengah-tengah keluarga itu. Dia lari dari rumah. Dia lari dari rumah tanpa permisi kepada orang tuanya. Dan dia membawa segala sesuatu yang dia boleh bawa dari rumah. Apakah uang dan juga yang lainnya. Dia lari tanpa permisi kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya bertanya dan bertanya kemana dia. Tidak ada komunikasi dan juga yang lain. Setelah dia di tempat yang lain dan dia menghabiskan apa yang dia bawa dari rumah, dan semua yang dia pegang itu habis, tiba waktunya dia lapar. Dan setelah dia lapar, dia pergi ke satu warung atau warteg kita katakan. Lalu yang punya warung lihat dia, wah si anak ini apa persoalan di dalam hidupnya. Dia lemas. Karena apa? Karena tidak ada makanan bagi dia. Lalu yang punya warung tanya kepada dia, loh kamu kenapa? Kamu itu lapar ya? Iya. Lalu yang punya warung itu dia kasih dia makan sepuas-puasnya. Masih kurang lagi katanya, kurang, tambah lagi. Masih kurang lagi, tambah lagi. Sambil makan yang punya warung lihat dia. Wajah si anak itu tahu yang punya warung itu. Dan dia bertanya dalam hatinya, apa persoalan si anak ini? Apa persoalan si anak ini? Lalu dia tanya, dia katakan, saya bertengkar dengan orang tua saya. Saya bertengkar dengan orang tua saya. Kenapa bertengkar? Karena bapak dan ibu terlalu proteksi kepada saya. Apakah itu tentang apa? Dia terus main game saja di rumah. Orang tuanya marah. Tidak memperdulikan pelajarannya lagi. Sehingga orang tuanya marah dan juga yang lain. Dan dia tidak peduli dengan saudaranya, dengan orang tuanya. Sehingga orang tuanya itu marah. Lalu si anak itu katakan, apa yang dikatakan si anak itu, kamu itu baik. Dia katakan seperti itu kepada yang punya warung, kepada yang ngasih dia makan, yang memberikan dia makan sampai puas dan kenyang. Dan dia katakan apa? Bapak itu lebih baik dari orang tua saya. Bapak itu lebih baik dari orang tua saya. Tapi dalam hatinya yang punya warung itu, dia selalu berkata di dalam hatinya, mana mungkin. Tetapi ketika dia katakan seperti itu, yang punya warung masih tambah lagi, tambah lagi lauknya dikasih.
Bapak itu baik, dia katakan seperti itu. Lebih baik daripada orang tua saya. Dia katakan seperti itu. Tapi lama-lama dalam hatinya yang punya warung itu, kamu katakan apa? Ditanya si anak itu. Lalu dia jawab, Bapak lebih baik dari orang tua saya. Dengan perkataan seperti itu yang punya warung katakan tidak. Yang paling baik adalah orang tua. Kamu sekarang telah ada umur 16 tahun. Berapa bulan kamu di kandungan ibumu? Berapa biaya kebutuhanmu selama 16 tahun ini yang orang tuamu berikan kepada kamu? Untuk pakaianmu, untuk makananmu, untuk uang sekolahmu, untuk kesehatanmu dan juga yang lain. Tapi hanya sekali saja saya memberikan makanan kepada kamu dan kamu puas. Lalu kamu ambil kesimpulan, saya lebih baik dari orang tuamu. Kamu itu salah. Dia katakan seperti itu. Lalu dengan wajah dan kepala terpejam, menundukkan kepala, si anak itu makin menangis dan bercucuran air mata. Karena si bapak tadi yang punya warung katakan, bukan, orang tuamu lebih baik kepada kamu dan lebih sayang kepada kamu. Dengan hati yang lembut, yang punya warung itu katakan, oleh karena itu kembali kepada orang tuamu. Ini ongkosmu untuk pulang. Diberikan ongkosnya untuk pulang ke pangkuan orang tuanya. Lalu dengan hati yang sangat sedih dan menyesal dan menangis, dia kembali kepada orang tuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika bangsa itu dihukum oleh Tuhan ke Babel ketika itu, tetapi itu karena cinta kasih daripada Allah sendiri kepada bangsanya, dan ketika itu mereka dibawa pulang dari pembuangan Babel ketika itu, dan Tuhan memakai Raja Kores untuk membebaskan mereka dari Babel, dan mereka kembali ke Yerusalem. Dan di saat mereka kembali Yerusalem, mereka lihat bahwa Yerusalem telah tidak ada lagi kehidupan, dan itu mereka katakan dan membuat satu keputusan betapa Tuhan itu tidak mencintai kita. Olani dumabain nasi damadok asaboha ima dang holong roham tuhami ninna. Dan itulah yang dipertanyakan di sini dalam ayat yang kedua. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Boha mahu makaholongi ham. Ketika Tuhan mengatakan kepada mereka, aku mengasihi kamu kepada bangsa itu, tetapi bangsa itu bertanya kepada Tuhan, bagaimana kamu Tuhan untuk mengasihi kami, sedangkan yang kami hadapi di Yerusalem adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan di saat itulah ketika kemerosotan moral, ketika kemerosotan iman yang ada pada bangsa itu, dan mereka meninggalkan Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan. Ibadah mereka menjadi ibadah yang bertopeng di dalam
kehidupannya. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara dalam ayat yang ke-7, ke-8 dan ayat ke-14. Mereka menistakan persembahan kepada Tuhan. Kalau nanti kita baca dalam persembahan yang cemar, itulah yang dilakukan oleh bangsa itu kepada Allah. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini Tuhan, di manakah rasa takut kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepadamu, hai para imam yang menghina namaku. Mereka telah menghina nama Allah di dalam kehidupan mereka. Itulah yang dikatakan oleh Maliaki di sini. Apa dikatakan dalam ayat ke-7? Kamu membawa roti yang cemar ke atas mezbahku. Mereka membawa persembahan mereka, yaitu roti yang cemar, ke dalam mezbah Allah. Dan mereka bukan lagi memberikan yang terbaik, tetapi justru kita katakan roti yang sudah cemar. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ayat 8 dikatakan, apabila kamu membawa seekor binatang yang buta untuk dipersembahkan, bukankah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, bukankah itu jahat? Coba bawa itu kepada penguasa daerahmu. Apakah ia berkenan kepadamu atau menyambutmu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sedangkan seperti itu kamu bawa kepada penguasa, pemerintah di sekitarmu, dia akan marah kepada kamu. Ini itu kamu bawa kepada Allah yang supranatural itu. Apakah kamu bukan mencemari nama Allah dan membuat hati terluka di dalam hidupmu karena kamu memberikan persembahan yang telah rusak kepada Allah? Dan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ayat 14 dikatakan apa? Dikatakan, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawan ternaknya dan telah menajarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Kamu telah najarkan kepada Allah bahwa kamu akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi najarmu itu tidak kamu berikan. Tetapi najarmu itu tidaklah kamu sampaikan, tetapi justru kamu ganti dengan binatang persembahan yang cacat kepada Tuhan. Bukan hanya masalah persembahan Bapak Ibu, saudara-saudara. Dalam pasal yang kedua ayat 11 dikatakan tentang pernikahan mereka yang tidak kudus lagi di hadapan Allah. Karena apa dikatakan dalam pasal yang kedua ayat 11 dikatakan seperti ini. Yehuda berhikmat pembuatan yang menjijikkan dilakukan di Israel serta di Yerusalem. Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan ilah asing. Mereka telah memahui dan mereka telah mengiyakan kawin, pernikahan dengan ilah-ilah di luar daripada Allah Yahweh. Itulah yang dikatakan Maliaki, keadaan bangsa itu ketika itu.
mereka telah mengiyakan ilah-ilah dari bangsa yang lain. Dengan Yona seperti itu, lalu Meleake menjawab apa yang dipertanyakan oleh bangsa itu ketika itu. Jawaban yang pertama apa dikatakan? Yaitu tentang umat pilihan Tuhan. Anak Ishak ada dua, yaitu Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Dari situ Allah menerangkan kepada bangsa itu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Lalu siapa yang dipilih oleh Tuhan? Apakah Yakub? Apakah Esau? Lalu kita katakan Yakub. Dan dari situlah keturunan daripada Yehuda. Yakub dirubah namanya menjadi Israel. Dan itulah bangsa Tuhan. Dan keturunan Esau dikatakan tadi Tuhan tidak ingat mereka. Tetapi Tuhan memilih keturunan daripada Yakub itu sendiri. Dan di saat Allah memilih Yakub itu dan Allah memilih keturunan Yakub menjadi umatnya dan menjadi bangsa pilihannya. Dari situ Allah menerangkan kepada bangsa itu. Itulah kasih, cinta kasih Allah pada bangsa itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, secara khusus adik-adik saya di sini yang muda di sini, sukacita kita di dalam Tuhan apa? Apakah bangga menjadi orang Kristen? Apakah Anda bangga menjadi pengikut Kristus? Kita berikan dulu pertanyaan yang mendasar di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita katakan kenapa kita mau menentukan bahwa saya itu adalah pengikut Kristus? Apa bedanya dogma kekristenan dengan dogma agama-agama yang lain? Apa bedanya Allah yang saya imani dengan dogma agama yang lain? Karena Allah saya itu adalah Allah yang transenden, tetapi bukan hanya Allah yang transenden dengan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang imanen, yang bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang datang dari surga, datang ke bumi ini, yaitu Yesus Kristus. Tetapi bukan hanya datang di bumi ini dia mati, tetapi bukan dia mati, dia bangkit dan naik ke surga lagi. Pertanyaan, ada Allah agama lain yang seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Adakah dogma agama yang lain yang punya seperti itu? Tidak ada. Hanya agama Kristen yang mempunyai dogma, aturan yang seperti itu. Dan itulah sukacita saya menjadi seorang pengikut Kristus. Karena Allah saya yang datang dari surga turun ke bumi ini, dia mati dan bangkit. Dan dia naik ke surga. Dan dari sana akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Itulah yang menjadi satu tipologi di dalam kehidupan saya. Karena saya telah satu tubuh di dalam baptisan itu. Baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Putra. Itulah Paulus katakan dalam Roma pasal 6 dikatakan,
Apakah kamu tidak tahu setiap orang yang telah dibaptis ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia telah satu tubuh dengan Kristus itu sendiri. Dan itulah yang dilakukan dan dikatakan oleh dan yang diimani oleh pemazmur itu dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perjalanan hidupnya antara Kairos dan Kronos itu sendiri. Perjalanan hidup itu, kronologi perjalanan hidup itu sendiri. Berapa tahun Tuhan berikan waktu kita di dunia ini? Tuhan yang tahu semuanya itu. Dan rahasia Allah di dalam kehidupan kita. Dan rahasia Allah, ada kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi yang luar biasa pemazmur katakan dalam pasal yang ke-23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku sepanjang masa, panjang hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dia katakan seperti itu. Yang mau dikatakan bukan dunia ini yang menjadi akhir daripada kehidupan setiap orang-orang percaya, tetapi dunia ini hanyalah perjalanan proses hidup. Tetapi kehidupan kekal itulah yang Tuhan sediakan. Dan itu juga yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 dikatakan, kalau tempat tinggal saya di dunia ini yang dibangun oleh manusia itu akan lenyap, tetapi ada tempat yang tidak dibangun oleh manusia, tetapi yang dibangun dengan iman dan dibangun oleh Kristus itu, yaitu kehidupan yang kekal. Itu sukacita kita yang pertama di sini. Dan itulah pemilihan Tuhan kepada bangsa itu. Dengan cara apa Tuhan mengasihi kita. Sungguh dia mah makaholongi hami ninna. Lalu Tuhan berkata, menerangkan di sini, bukankah kamu adalah umat yang telah saya pilih dalam kehidupan di dunia ini. Nah, karena itu bersukacita saudara-saudara saya di sini, semuanya kita yang ada di rumah Tuhan yang kudus ini. Kalaukah kita ada duduk di sini, itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu punya kehendak pada setiap ayah di tengah-tengah keluarga. Tetapi bukan hanya setiap ayah, tetapi kepada setiap ibu yang senantiasa berdoa kepada Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi bukan hanya itu saja, bagi setiap anak di tengah-tengah keluarga, karena cintanya kepada Tuhan, dan dia selalu katakan di dalam hidupnya, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Karena apa? Mereka menghitung-hitung perbuatan Tuhan di dalam hidupnya, karya penyelamatan Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan menjadi gembala yang baik di tengah-tengah keluarga itu. Oleh karena itu seorang ayah mari berdoa, mengingatkan setiap anggota keluarga untuk katakan mari berdoa. Setiap ibu yang senantiasa berdoa kepada Tuhan dan menutup kamarnya, dia berdoa di dalam kamarnya dan mencucurkan air mata. Dia berkata kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, inilah suamiku, ini anak-anakku, ini perjalanan hidup kami. Tuhan dengarkan dia. Tuhan dengarkan dia. Oleh karena itu iman orang Kristen bukan hanya logika saja, bukan hanya pengertian dengan otak saja, bukan hanya
penerimaan dengan logika saja. Tetapi apa kita katakan? Bagaimana saya merasakan Tuhan itu ada di dalam kehidupan saya? Itulah ada pernah seorang teolog yang bernama dengan Schleiermacher, dengan satu teologianya yang sangat-sangat itu perguruan teologi menerima itu dengan feeling teologi. Feeling teologi adalah teologi perasaan. Bagaimana setiap orang pada zona apapun, tetapi dia selalu rasakan Tuhan di dalam hidupnya. Penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Apakah dia pada saat zona aman sesuai dengan ukuran manusia, atau kita katakan pada zona tidak aman, lalu dia katakan Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saya. Dan itulah Bapak Ibu saudara-saudara kecintaan kita pada hari ini. Kalau pada sore hari ini kita ada di rumah Tuhan yang kudus ini, karena apa? Lalu kita akan satu jawaban di dalam iman kita. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Itu yang dikatakan oleh Maleakhi di sini yang pertama kepada bangsa itu. Tetapi bukan hanya itu Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan menuntut di dalam kehidupan kita, itulah dalam suatu pertanyaan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini tuan, di manakah rasa takut kepada aku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, bagaimanakah kamu menghina namamu? Itu yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Seorang anak akan menghormati bapaknya. Seorang yang cinta akan Yesus, dia akan mengaku dengan mulut dan hati, dengan imannya, Allah itu baik. Allah itu harus kita puji. Allah itu harus di atas dari segalanya. Allah itu adalah kehidupanku. Oleh karena itu setiap orang bertanya dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan kehendaki seperti ini? Oleh karena itu saudara-saudara di sini, adik-adik saya yang muda di sini, Tuhan cinta kepada kamu. Tentang perjalanan hidupmu ada di tangan Tuhan. Kamu menjadi orang yang punya visi, dan di tengah-tengah visimu itu jauh ke depan, dan kamu mempunyai misi di dalam hidupmu. Oleh karena dalam visimu dan misimu, tanya Tuhan, apakah Tuhan berkehendak? Jangan tanya siapa-siapa. Jangan tanya siapa-siapa. Tetapi tanya Tuhan, karena yang terbaik adalah bagi Tuhan. Oleh karena itu ketika Pak Pendeta kita pernah melayani kantor Polda Sumatera Utara ketika itu, karena Pak Pendeta kita masuk baru pindah ke Kutajaya, pindahan dari Medan, Simpang Marindal, Sumatera Utara. Ketika kami melayani, ada di Polda itu tertulis,
Jalan Tuhan bukanlah yang termudah. Jalan Tuhan bukanlah yang tercepat. Tetapi jalan Tuhan adalah yang terbaik. Dan tertulis di kantor itu seperti itu. Jalan Tuhan bukanlah yang termudah. Jalan Tuhan bukanlah yang tercepat. Tetapi jalan Tuhan adalah yang terbaik. Jangan pernah untuk putus asa. Jangan pernah untuk menyerah. Ketika kita ada pada zona yang mungkin tidak menyenangkan di dalam pikiran kita. Tetapi kita yakin dan percaya, siapa yang senantiasa bertahan dan siapa yang senantiasa bertahan sampai akhir, Tuhan akan berikan yang terbaik kepada dia. Tuhan akan menjadi gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau orang Israel dulu bertanya, dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Maliaki di sini, dengan cara apa Tuhan mengasihi kita, terjawab pada hari ini. Tuhan itu baik. Tuhan itu gembala yang baik. Tuhan itu telah memilih kita. Tuhan itu telah menjadi keselamatan di dalam kehidupan kita. Minggu mendatang itu sesuai dengan kalender gerejawi, itu adalah minggu akhir gerejawi. Dan kita akan mengingat saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu mendahului kita. Tetapi satu keyakinan yang pasti di dalam kehidupan kita, yaitu kematian bukan akhir dari segalanya. Dan setiap orang-orang percaya mereka akan berjumpa kebenaran yang daripada Tuhan itu sendiri. Dan setelah itu kita akan memasuki pada bulan-bulan atau minggu-minggu Advent dan minggu sukacita, yaitu Christmas Day. Itulah sukacita kita. Tidak ada iman yang seperti itu bagi agama yang lain. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, dan itulah cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pernah seorang ibu, dia berjanji. Kepada siapa dia berjanji? Kepada matahari. Bagaimana ceritanya ini? Ada seorang ibu berjanji dalam hidupnya kepada matahari. Janjinya apa? Saya tidak akan mau memberikan matahari pada pagi hari untuk menyinari bumi ini. Saya tidak akan mau membiarkan matahari di pagi hari untuk menyinari bumi ini. Sebelum saya berdoa kepada Tuhan menerima sinar sorgawi yang daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu sepanjang hidupnya, sebelum terbit matahari, dia telah berdoa kepada Tuhan, menerima kekuatan yang daripada Tuhan kita. Marilah kita pulang dengan sukacita, karena Tuhan itu baik. Kita berdoa. Tuhan kami di dalam surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan hari ini. Kami ada di sini semuanya karena cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dari segalanya kegiatan kami,
kami tinggalkan. Kami berlari dan berlari untuk bersekutu dengan Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di pelataran Tuhan hari ini. Berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati setiap ayah di tengah-tengah keluarga sehingga menjadi tiang-tiang doa, dan setiap ibu dan mereka menjadi ibu yang senantiasa tidak membiarkan matahari menyinari bumi di pagi hari sebelum dia menerima surgawi, sinar surgawi yang daripada Tuhan sendiri lewat doanya. Berdoa kepada suami, berdoa kepada anak-anak. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap anak yang senantiasa datang kepada Tuhan, dan dia menjadi berkat, dan dia berkata Tuhan itu baik di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan memberkati kami, ampuni kami dengan kesalahan kami dan keberdosaan kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.